Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah nyata yang menyentuh hati tentang perjuangan seorang anak yatim piatu bernama Agus di sebuah dusun terpencil di Bondowoso. Sebuah kisah tentang ketulusan, keberanian, dan balasan kebaikan yang tak terduga. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Ini adalah kisah nyata dari seorang anak yatim piatu bernama Agus di sebuah dusun terpencil di Bondowoso. Agus adalah anak yatim berusia 13 tahun yang sejak umur 5 tahun hidup tanpa orang tua. Kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan tunggal saat pulang dari pasar Bondowoso. Kecelakaan itu merenggut kasih sayang sekaligus meninggalkan Agus sendiri di dunia. Ia tinggal di sebuah gubuk reot peninggalan orang tuanya. Atapnya bocor, dindingnya retak. Lantainya hanyalah tumpukan papan lapuk. Setiap hujan, air merembes hingga ke lantai, membuat gubuk itu basah dan dingin hingga tulang. Tetangga-tetangganya sering mengejek, rumah tak layak huni, milik Agus. Namun baginya, gubuk itu adalah satu-satunya warisan cinta dari ayah dan ibunya. Sehari-harinya Agus berkeliling dusun membawa kotak semir sepatu buatan sendiri, menawarkan jasanya kepada penduduk dengan upah yang sangat kecil. Ia harus menahan ejekan teman-teman sebaya. "Anak melarat, jangan ganggu kami," teriak mereka sambil melempar batu kecil. Saat Agus menyemir sepatu pahasan, beberapa bocah mengepungnya dan menertawakan pakaiannya yang sobek. Selain ejekan, ia juga kerap mendapat perlakuan dingin. Pintu warung ditutup saat ia berdiri di depan. Warga berpaling saat ia menawarkan jasanya. Meski begitu, Agus terus berjuang demi sesuap nasi. Suatu hari, ketika ia hendak pulang setelah hanya mendapat 2 pelanggan, ia melihat segerombolan orang berkumpul di depan gubuknya. Di tengah kerumunan itu berdiri Bu Siti, tetangga yang sering menyindirnya. "Lihat si melarat ini," teriak Bu Siti. "Uangku hilang. Aku yakin kau yang mencurinya." Agus terkejut, gemetar ia bertanya, "Bu, saya tidak tahu apa-apa." Namun kerumunan makin memanas. Mereka menyuruh memeriksa gubuknya. Lemari dibongkar, tikar lusuh dibalik, kotak semir dibuka. Namun tidak ada 1 rupiah pun. Kepala dusun pun memutuskan tanpa membela. "Mulai hari ini kau harus pergi. Kami tak ingin kau lagi di sini." Dalam sekejap, gubuk reot itu dihancurkan dengan kayu dan bambu, menyisakan puing dan kenangan pahit. Air mata mengalir saat Agus melangkah keluar, memeluk tas kecil berisi kotak semir, 1 helai pakaian sobek, dan fotokopi hitam putih kedua orang tuanya. Ia berjalan tanpa arah hingga mencapai pinggir hutan jati. Suara jangkrik dan desir daun kering menemaninya. Namun baginya, hutan itu lebih ramah dibandingkan desa yang menolaknya. Di bawah pohon randu besar, ia duduk menunggu malam, berharap esok ada harapan baru. Pagi harinya terbangun oleh suara gemuruh dari kaki Gunung Raung. Rasa penasaran membawanya menelusuri jalan setapak berbatu. Di antara reruntuhan batu longsor, ia melihat seekor ular raksasa terperangkap. Tubuhnya sepanjang 12 meter terjerat bebatuan besar. Sisiknya berwarna hijau kecoklatan. Matanya besar penuh penderitaan. Agus mundur, takut nyawa terancam. Namun pandangannya tak kuasa berpaling. "Aku tahu bagaimana rasanya terjebak tanpa bantuan," gumamnya. Dengan gemetar, ia mulai mengangkat batu satu persatu. Beratnya melebihi tubuh kecilnya, tapi ia tak menyerah. Berkali-kali batu meluncur kembali. Namun ia terus mencoba. Usaha tak kenal lelah. Keringat membasahi dahi, nafas tersengal, tetapi hatinya teguh. Beberapa jam berlalu, akhirnya batu terakhir terangkat dan ular itu lepas. Agus mundur, khawatir diterkam, tapi ular raksasa hanya menatapnya penuh rasa terima kasih. Ia melingkarkan tubuhnya seolah berterima kasih. Sore itu Agus duduk di dekat ular, merasa lega tapi juga lelah. Ia memandang langit yang mulai gelap. "Terima kasih, aku hanya ingin menolong," bisiknya. Ular diam, seolah mengerti. Malam tiba, Agus terlelap di samping ular, ditemani sinar rembulan. Saat itulah keajaiban terjadi. Sisik ular perlahan memancarkan cahaya keemasan yang lembut, menerangi lembah sekitarnya. Cahaya itu berubah semakin terang, dan di hadapan Agus, tubuh ular memanjang lalu merapat, berubah bentuk, menjadi sosok wanita cantik berselendang sisik keemasan. "Anak baik hati," suara lembut namun berwibawa menggema. "Aku Ratu Ular, penjaga hutan ini. Kau telah menyelamatkan nyawaku, dan kebaikanmu tak akan kulupakan." Agus terpana,
mendengar pesan moral sang ratu. Ambillah 3 sisik emas ini. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan balas dendam. Dengan gemetar, Agus menerima sisik tersebut. Pagi berikutnya, ia terbangun bukan di hutan, melainkan istana batu andesit yang megah. Dindingnya diukir naga dan ular, lantainya dari marmer hijau. Percikan embun di taman istana memantulkan cahaya pelangi. Ratu ular menemaninya berjalan keliling istana. Taman bercahaya, kolam air memantulkan sinar, makhluk hutan hidup damai. 1 hari di sini setara 100 tahun di dunia manusia, kata sang ratu. Saat kau kembali, hidupmu akan berubah. Saat kembali ke dusun kerajaan, Agus membawa 3 sisik keemasan. Ia menjual 1 pada pedagang permata kota Bondowoso. Harganya menyaingi berlian. Dengan uang itu, Agus membeli tanah bekas gubuknya dan membangun rumah kokoh. Rumahnya kini menjadi simbol harapan. Dindingnya terbuat dari batu bata merah, atap genteng kini tahan hujan, lantainya keramik sederhana namun bersih. Kedatangan Agus yang kini berkecukupan memicu desas-desus. Warga bertanya-tanya, dari mana asal hartanya? Beberapa tetangga pendendam menuduhnya mencuri lagi. Namun Agus diam, memilih fokus pada kehidupannya. Ia membagikan sebagian hartanya untuk membangun madrasah kecil di tepi hutan, agar anak-anak tak putus sekolah seperti ia dulu. Beberapa bulan kemudian, hujan deras mengguyur Bondowoso hingga terjadi banjir bandang. Sungai menggemuruh, merobohkan jembatan kayu, meluapkan air ke pemukiman. Semua rumah terendam lumpur, kecuali rumah Agus, yang terletak di tanah lebih tinggi. Warga yang panik berlari ke rumahnya mencari perlindungan. Agus membuka pintu lebar-lebar, menyediakan makanan, selimut, dan tempat berteduh tanpa mengungkit masa lalu. Ketika banjir surut, kepala dusun mendatangi Agus dengan wajah menyesal. Aku bermimpi bertemu Ratu Ular, katanya. Ia marah pada kami karena menebang pohon dan memperlakukanmu dengan tidak adil. Berita mimpi itu cepat tersebar. Warga merasa bersalah, lalu berdatangan meminta maaf. Agus menerima mereka dengan hati lapang. Aku tidak menyimpan dendam. Mari kita hidup rukun. Sejak itu, dusun berubah. Kebersamaan menjadi prinsip, saling membantu menjadi kebiasaan. Anak-anak yang dulu mengejek kini belajar di madrasah yang didirikan Agus. Pepohonan di pinggir sungai ditanam kembali, larangan tebang hutan ditegakkan. Kisah kebaikan Agus dan Ratu Ular menjadi dongeng yang diceritakan turun-temurun. Akhirnya, nama Agus tak lagi dikaitkan dengan fitnah, melainkan harapan. Ia membuktikan bahwa kebaikan hati, walau pernah dibalas kebencian, pada akhirnya berbuah manis. Dan di sudut hutan Bondowoso, Ratu Ular tetap menjaga, menunggu anak baik yang berani menolong tanpa pamrih. Itulah kisah luar biasa Agus dan Ratu Ular. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya, meski dunia tampak tidak adil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.